Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Petronella Margareta Elvangama, NIM 21070101115, semester 2, kelas C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Wacandana Kupang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Biomedik 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 7 pokok pembahasan tentang sistem saraf. Yang pertama ada pengertian sistem saraf, yang kedua ada fungsi sistem saraf, yang ketiga ada penyusun sel saraf, yang keempat ada penggolongan pada sistem saraf, yang kelima mekanisme penghantar impuls, yang keenam ada gangguan atau kelainan pada sistem saraf, serta yang ketujuh ada upaya pencegahannya. Yang pertama kita masuk pada pokok pembahasan tentang pengertian sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf itu merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Pokok pembahasan yang kedua tentang fungsi sistem saraf. Sistem saraf sebagai alat pengatur dan pengendali alat-alat tubuh, maka sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Yang kedua, sebagai alat pengendali. Sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh, sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh saraf, semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Yang ketiga, sebagai pusat pengendali tanggapan. Nah, saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang penyusun sel saraf. Sel saraf sendiri terdiri dari neuron dan neuroglia. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang neuron. Neuron atau sel-sel saraf adalah unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron bertugas untuk mengirim dan menerima sinyal dari otak. Neuron memiliki 3 bagian. Yang pertama ada badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel-sel saraf. Setiap badan sel mengandung inti tunggal yang merupakan pusat kontrol sel. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Fungsi dendrit adalah untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga ada akson. Nah, akson ini adalah serabut sel panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel dan suatu prosesus tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Fungsi akson adalah untuk menjalankan impuls saraf yang meninggalkan badan sel dan ke neuron atau jaringan lainnya. Yang kedua, kita membahas tentang neuroglia. Neuroglia ini jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron. Neuroglia sebagai penyokong, pelindung, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Ada 4 sel neuroglia yang berhasil diidentifikasi. Di antaranya, yaitu yang pertama ada astrosit. Astrosit adalah sel berbentuk bintang yang membungkus sel-sel saraf untuk membentuk jaringan pendukung di otak dan sumsum tulang belakang. Penyusun sel saraf yang kedua ada neuroglia. Nah, neuroglia ini jumlahnya lebih banyak dari sel-sel neuron. Neuroglia sebagai penyokong, pelindung, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Ada 4 sel neuroglia yang berhasil diidentifikasi. Di antaranya yang pertama ada astrosit. Astrosit adalah sel yang berbentuk bintang yang membungkus sel-sel saraf untuk membentuk jaringan pendukung di otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada oligodendrolia, yang menghasilkan sel mielin berlemak yang berfungsi untuk menutupi sejumlah sel pada neuron otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada mikroglia. Nah, mikroglia ini adalah sel kecil yang berperan untuk melindungi sistem saraf pusat dengan
mielin dan menghancurkan mikroba seperti bakteri dan kotoran seluler. Yang keempat ada sel ependimal. Sel ependimal merupakan sel neuroglia yang melapisi dinding-dinding ventrikel, otak, dan kanalis sentralis pada sumsum tulang belakang. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat. Pokok pembahasan yang keempat mengenai penggolongan sistem saraf. Sistem saraf sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat memiliki fungsi utama sebagai pemegang semua kendali dan juga pengaturan terhadap keseluruhan kerja pada tubuh. Sistem saraf pusat meliputi bagian otak dan sumsum tulang belakang. Bagian otak sendiri meliputi otak besar atau cerebrum. Otak besar ini mempunyai tekstur yang lunak, kenyal, serta terdapat lipatan dan juga lebih berminyak. Bagian ini dikelilingi oleh cairan cerebrospinal yang mempunyai fungsi dalam membantu memberikan makanan kepada otak dan juga memberikan perlindungan terhadap otak saat ada guncangan. Fungsi otak besar bagi tubuh yaitu seperti mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Yang kedua ada otak kecil. Otak kecil atau cerebrum. Otak kecil ini biasa ditemukan pada bagian belakang kepala dan juga dekat dengan leher. Fungsi dari otak kecil ialah sebagai pusat terjadinya suatu koordinasi terhadap gerakan otot yang biasanya terjadi secara sadar dan juga berpengaruh pada keseimbangan dan posisi tubuh. Yang ketiga ada sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan ini terdapat di muka otak kecil dan di bawah otak besar, dan merupakan perpanjangan dari sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan sendiri berfungsi untuk mengatur tekanan darah, denyut jantung, volume, serta sekresi kelenjar pencernaan dan juga pernapasan. Yang keempat ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis adalah kumpulan saraf berbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah, kemudian menjalar hingga kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk memproses refleks dan juga mengirimkan impuls saraf ke dan dari otak. Selanjutnya kita masuk pada sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf tepi sendiri terdiri atas serabut saraf sensorik dan motorik yang membawa impuls saraf menuju ke dan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua berdasarkan cara kerjanya. Nah, yang pertama ada sistem saraf sadar atau somatik yang merupakan sistem saraf yang mengatur koordinasi gerak secara sadar melalui sistem saraf pusat atau otak. Sistem saraf sadar bekerja atas kesadaran dan kemauan diri, seperti makan, menulis, berbicara, dan berjalan. Yang kedua ada sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf tak sadar bekerja secara tak sadar dan tanpa disadari. Misalnya denyut jantung, gerakan alat pencernaan, pengeluaran keringat, dan lain sebagainya. Kerja saraf ini dipengaruhi oleh pengeluaran hipotalamus. Apabila hipotalamus dirangsang, maka akan berpengaruh terhadap gerak otonom seperti melebarkan pupil mata, menghambat kerja saluran pencernaan. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima. Pokok pembahasan yang kelima yaitu mengenai mekanisme penghantar impuls. Mekanisme penghantar impuls terbagi menjadi dua, yaitu penghantar impuls melalui sel saraf dan juga melalui sinapsis. Yang pertama melalui sel saraf. Proses jalannya impuls melalui sel saraf yaitu dalam keadaan tidak ada rangsang, neuron dalam keadaan istirahat. Nah, saat neuron istirahat, muatan listrik di luar neuron bermuatan positif, sedangkan di dalam neuron bermuatan negatif. Apabila ada rangsangan, maka bagian tubuh akan mengenali reseptor dan kemudian menimbulkan impuls saraf. Impuls saraf terjadi karena terjadinya perubahan dari keadaan polaritas menjadi depolarisasi. Proses depolarisasi ini berlangsung cepat dan berjalan sepanjang neuron. Inilah yang dimaksud dengan impuls saraf. Setelah impuls berlalu, neuron akan kembali ke keadaan semula. Saat impuls berjalan sampai di terminal sinapsis, impuls akan dibawa oleh neuron transmitter menuju neuron lainnya.
Begitu seterusnya sampai impuls berjalan menuju otak. Di otak, impuls akan diterjemahkan dan ditanggapi dalam bentuk yang disesuaikan dengan bentuk rangsangannya. Yang kedua ada mekanisme penghantar impuls melalui sinapsis. Mekanisme penghantar impuls melalui sinapsis ini adalah perambatan pada titik temu terminal akson satu neuron dengan neuron lainnya. Impuls melalui sinapsis berjalan satu arah. Perambatan impuls ini merupakan kelanjutan hantaran impuls dari sel saraf yang kemudian akan berpindah ke neuron lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keenam. Pokok pembahasan yang keenam yaitu mengenai gangguan atau kelainan pada sistem saraf. Gangguan atau kelainan pada sistem saraf yang pertama ada radang otak. Radang otak ini disebabkan oleh virus herpes. Gejala pada penderita yang terkena penyakit ini biasanya merasa demam dan sakit kepala yang berlebihan. Selain itu, perasaan mengantuk dan juga rasa bingung yang sering terjadi di dalam diri. Yang kedua ada meningitis atau radang selaput otak. Meningitis atau radang selaput otak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyakit ini paling sering menyerang orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan HIV/AIDS. Gejala umumnya yaitu sakit kepala, demam, dan terasa kaku pada leher. Yang ketiga ada stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang. Penyakit ini seringkali disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Gejala penyakit ini bervariasi tergantung pada hebatnya stroke dan daerah otak yang terkena. Misalnya pusing-pusing, sulit bicara, tidak melihat, dan lumpuh sebelah, bahkan lumpuh seluruhnya. Yang keempat ada Alzheimer. Penderita penyakit ini akan ditandai dengan melemahnya daya ingat, apalagi yang baru saja terjadi, karena penyakit ini menyerang memori yang baru saja disimpan. Alzheimer ini terjadi akibat pengendapan protein amiloid dan protein tau di dalam otak. Kondisi tersebut menyebabkan pengiriman sinyal antara sel-sel otak menjadi terganggu. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu adalah upaya pencegahan agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada sistem saraf. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kelainan atau gangguan pada sistem saraf itu yang pertama adalah olahraga yang teratur. Yang kedua ada hindari pekerjaan yang menuntut gerakan berulang. Yang ketiga ada terapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, terapkan pola makan yang sehat dan seimbang ini dengan mengurangi lemak serta memperbanyak asupan vitamin B6, B12, dan folat. Perbanyak minum air putih untuk membantu mencegah dehidrasi yang dapat menyebabkan linglung dan masalah memori. Dan kita juga harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, mengonsumsi alkohol, dan tidak istirahat dengan cukup.